Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidora Utami, NIM 18053141. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran ekonomi, yaitu saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup kehumasan. Ruang lingkup kehumasan yang pertama yaitu menjelaskan ruang lingkup kehumasan, mengidentifikasi fungsi kehumasan, dan mengemukakan aspek-aspek kehumasan. Baiklah, pertama kali yang akan saya jelaskan yaitu tentang humas. Humas adalah usaha untuk membangun dan mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat. Kesuksesan atau kegagalan dari sebuah organisasi dapat dipengaruhi oleh kegiatan humas atau publik. Keberadaan humas sangat dibutuhkan dan penting untuk membangun dan menjaga adanya saling pengertian antar organisasi dengan masyarakat umum. Dan tujuan masyarakat tiga hal yaitu reputasi, citra, dan komunikasi. Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, di mana masyarakat atau publik sudah semakin kritis terhadap pemberitaan, maka peran humas sangat penting sebagai layanan publik untuk memberikan informasi yang jelas dan sesuai fakta yang ada di perusahaan, pemerintahan maupun organisasi lainnya dengan cara yang baik dan benar agar dapat diterima publik. Untuk berkomunikasi dengan publik, humas juga mendekatkan diri melalui media, baik melalui iklan, media sosial, ataupun dengan menyediakan informasi mengenai perkembangan organisasi terkini. Selanjutnya adalah karakteristik humas. Yang pertama, adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Hakikat humas adalah komunikasi, namun tidak semua komunikasi dikatakan humas. Komunikasi yang menjadi ciri kehumasan adalah komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik. Selanjutnya, sifatnya yang terencana. Sifat humas yang terencana mengandung pengertian bahwa kerja atau aktivitas humas merupakan kerja aktivitas yang berkesinambungan, memiliki metode terintegrasi dengan bagian lain, dan hasilnya nyata. Secara terencana, berkesinambungan ini merupakan salah satu syarat yang dinilai dalam kompetisi tertinggi program humas. Yang selanjutnya adalah berorientasi pada organisasi atau lembaga. Dengan mencermati orientasi tersebut, maka syarat mutlak dalam kerja humas adalah pemahaman yang tinggi terhadap visi dan misi budaya organisasi atau lembaga. Visi, misi, dan budaya organisasi lembaga inilah yang menjadi materi utama humas sehingga dapat mencapai tujuan humas dan mendukung tujuan tujuan manajemen lainnya termasuk tujuan marketing. Dan yang terakhir yaitu sasarannya adalah publik, yaitu suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Jadi sasaran humas bukanlah perorangan. Hal ini perlu disampaikan sebab masih ada orang yang mengistilahkan humas sebagai personal relation. Humas dalam pelaksanaannya memiliki ruang lingkup yang wajib diketahui oleh para praktisi humas saat ini. Ruang lingkup humas diperlukan agar dalam menjalankan kewajiban sebagai humas, seorang humas menyadari kedudukannya serta apa saja yang menjadi wewenangnya, karena tidak semua hal menjadi wewenang humas. Tapi ada pihak lain juga yang terlibat. Jangan sampai ada pihak yang merasa terlangkahi oleh langkah seorang humas dalam menjalani ruang lingkup humas. Yang pertama yaitu ruang lingkup humas. Humas memiliki ruang lingkup tersendiri yang meliputi hubungan publik internal dan hubungan publik eksternal. Ruang lingkup humas internal adalah orang-orang yang merupakan bagian dari suatu instansi atau perusahaan tertentu yang meliputi hubungan dengan para pekerja. Para pekerja di sini merupakan bagian yang berperan penting untuk mencapai tujuan perusahaan atau suatu instansi. Oleh karena itu, mereka harus dirangkul dengan membuat dan mempertahankan hubungan, baik dengan cara prakerja, juga dapat memberikan potensi terbaik mereka untuk kemajuan perusahaan. Caranya dengan berkomunikasi dengan mereka secara pribadi untuk mengetahui apa saja yang mereka inginkan atau bahkan yang mereka keluhkan dalam
dalam pekerjaannya yang dapat menghambat kemajuan perusahaan. Menjaga hubungan baik ini dapat dilakukan dengan perlakuan yang adil, adanya ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja. Yang kedua yaitu hubungan dengan para pemegang saham. Ruang lingkup humas dalam hal ini, hubungan baik harus dibina dengan para pemegang saham. Mereka yang membantu perusahaan atau suatu instansi tetap bertahan. Hubungan yang terjadi haruslah hubungan yang sangat baik. Tidak peduli besar atau kecilnya saham mereka, untuk menjaga hubungan dengan para pemegang saham kita harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memberikan selamat kepada pemegang saham. Yang kedua, selalu memberikan laporan perkembangan perusahaan secara berskala agar mereka mendapatkan informasi perkembangan sahamnya dengan baik. Yang ketiga, mengirimkan majalah perusahaan agar mereka mengetahui informasi-informasi terbaru dalam perusahaan atau juga masalah yang juga memberatkan tentang perkembangan perusahaan. Selanjutnya, hubungan dengan para buruh. Ruang lingkup humas dalam hal ini seorang PR bertugas untuk menjaga hubungan baik antara pimpinan dengan para buruh. Pelaksanaan ruang lingkup humas ini menjaga terjadinya kesalahpahaman dalam hubungan yang buruk antara atasan dan bawahan. Selanjutnya, hubungan dengan para manajer. Manajer adalah orang-orang terpilih yang berandil besar dalam menentukan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, hubungan baik harus dijaga. Disinilah ruang lingkup humas berperan. Caranya bisa dengan memberikan tunjangan jabatan, mobil dinas, rumah dinas, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada ruang lingkup humas eksternal, yaitu mencakup tugas seorang humas dalam menjaga hubungan baik dengan pihak luar untuk menciptakan nama baik perusahaan atau nama instansi. Bentuk-bentuk hubungannya adalah sebagai berikut. Hubungan dengan pemerintah. Ruang lingkup humas ini adalah menjaga hubungan baik dengan pemerintah, diperlakukan karena akan banyak sekali kepentingan-kepentingan yang di dalamnya terdapat peran pemerintah. Salah satu caranya dengan mensponsori kegiatan-kegiatan pemerintah. Selanjutnya ada hubungan dengan komunitas. Menjaga hubungan baik dengan warga setempat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Salah satu caranya dengan memberikan beasiswa. Inilah ruang lingkup humas yang berhubungan dengan hubungan komunitas. Yang selanjutnya ada hubungan dengan customer. Menjaga hubungan baik dengan para pelanggan karena mereka adalah aset terbesar yang menguntungkan perusahaan. Selanjutnya, hubungan dengan konsumen. Menjaga hubungan baik dengan para konsumen agar apa yang kita pasarkan dapat diterima baik oleh konsumen. Yang kedua yaitu fungsi kehumasan. Adapun fungsi-fungsi humas yaitu memberikan pemahaman kepada publik, melakukan persuasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku. Selanjutnya, menyatukan sikap dan perilaku publik agar sesuai dengan sikap dan perbuatan sebuah lembaga atau sebaliknya. Adapun fungsi humas menurut IHumasa adalah yang pertama, memberikan konseling yang didasari pemahaman masalah humas perilaku manusia. Yang kedua, membuat analisis masa depan dan ramalan akan akibat-akibatnya bagi institusi. Melakukan riset pendapatan, sikap, dan harapan masyarakat terhadap institusi, serta memberikan saran tindakan-tindakan yang diperlukan institusi untuk mengatasinya. Menciptakan dan membina komunikasi dua arah berlandasan kebenaran dan informasi yang utuh. Mencegah konflik dan salah pengertian. Meningkatkan rasa saling hormat dan rasa tanggung jawab sosial. Dan melakukan penyelesaian kepentingan institusi terhadap kepentingan umum. Selanjutnya, fungsi humas menurut Janalis Janaid. Yang pertama yaitu fungsi konstruktif. Fungsi ini mendorong humas untuk membuat aktivitas atau kegiatan yang terencana, berkesinambungan dan cenderung bersikap proaktif dan juga bertindak preventif. Selanjutnya, fungsi korektif. Fungsi ini yang berperan dalam mengatasi masalah atau kritis yang terjadi dalam sebuah organisasi atau lembaga. Dan yang terakhir yaitu aspek-aspek kehumasan. Yang pertama, aspek layanan. Aspek layanan dalam kegiatan humas untuk mengatur, mengotomatisasi, dan sinkronisasi proses prinsipnya bisnis penjualan kegiatan, tetapi juga orang untuk pemasaran, layanan pelanggan, dan dukungan teknis. Tujuan keseluruhan adalah menemukan, menarik, dan
menang klien baru, memelihara dan mempertahankan orang-orang. Perusahaan sudah memiliki menarik mantan klien kembali ke flip dan mengurangi biaya pemasaran dan pelayanan klien. Contoh, pada sebuah perusahaan dibutuhkan layanan yang baik agar klien tertarik dan bertahan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, ada aspek komunikasi. Perubahan dengan memasukkan aspek komunikasi atau hubungan dua arah. Definisi mengenai humas kemudian memasukkan kata-kata seperti mutual dan between. Dengan demikian, pengertian humas sudah mengandung pengertian aksi timbal balik. Contoh, sebelum para karyawan perusahaan melakukan unjuk rasa kenaikan gaji, publik harus melibatkan semua staf perusahaan yang bersangkutan untuk mencegah aksi dan umpan balik. Dan yang ketiga, ada aspek kesetiaan, mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan melalui dialog dengan semua golongan, di mana persepsi, sikap, dan opini untuk mencapai suatu kesuksesan sebuah perusahaan di mana dia berada. Contoh, menjaga suatu rahasia perusahaan oleh pegawai dan karyawan demi kelancaran jalannya perusahaan. Yang keempat, adanya aspek produktivitas. Produktivitas adalah keinginan dan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang. Contoh, merancang iklan yang menarik dan berbeda dengan yang lain sehingga menarik klien untuk bergabung, sehingga dapat meningkatkan produktivitas di perusahaan. Demikianlah video yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.